Kadang, ujian terbesar dalam hidup bukan datang dari orang asing, melainkan dari orang yang paling kita cintai. Dalam kehidupan keluarga, selalu ada saat di mana kita dihadapkan pada pilihan sulit. Begitu pula dengan seorang ibu ini, setelah bertahun-tahun penuh cinta dan doa, ia rela menyisihkan penghasilannya untuk membantu sang anak. Setiap bulan ia membayar cicilan rumah sebesar 10 juta rupiah demi masa depan putranya. Namun, suatu hari, ia memutuskan untuk berhenti. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena ia ingin sang anak belajar arti kemandirian, tanggung jawab, dan memahami bahwa rezeki tidak datang begitu saja. Semua adalah titipan dari Allah dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi setelah keputusan itu sungguh di luar dugaan. Saksikan sampai akhir. Karena kisah ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang doa seorang ibu dan cara Allah mendidik hambanya melalui jalan yang tak selalu mudah. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. 3 bulan berlalu tanpa sepatah kata pun dari sang anak. Komunikasi terputus, suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Seorang ibu tentu merasakan luka yang dalam di hatinya. Namun ia sadar, sebagai seorang ibu, cinta sejati adalah cinta yang mengikhlaskan. Ia menahan diri untuk tidak membalas dengan amarah, tidak menuntut balasan, dan tidak menambah beban dengan ucapan yang menyakitkan. Di tengah masa-masa sunyi itu, terdengar kabar bahwa sang anak justru mengajak ibu mertuanya berlibur, menikmati waktu bersama keluarga sang istri. Berita ini menambah perih di hati sang ibu. Ia merasa segala pengorbanan yang telah diberikan seolah tidak berarti. Sang ibu memilih untuk menenangkan hatinya dengan zikir dan doa. Setiap malam ia memohon kepada Allah agar anaknya diberikan hidayah, agar hatinya dilembutkan dan dibukakan pintu kesadaran. Ia meyakini bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui isi hati hambanya. Utram war heningat falam sunia mengingat kembali hadits Rasulullah SAW. Keridaan Allah tergantung pada keridaan orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ia sadar pengorbanannya selama ini bukan untuk mengharapkan balasan materi, melainkan demi kebahagiaan dan kebaikan anaknya di dunia dan akhirat. Waktu pun berlalu, sang ibu tidak melakukan konfrontasi, tidak melayangkan protes, tidak juga mengeluh kepada orang lain. Satu hal yang ia lakukan hanyalah berhenti membantu secara finansial dan membiarkan sang anak merasakan sendiri bagaimana rasanya berjuang menjalani kehidupan tanpa sokongan orang tua. Ia percaya pengalaman adalah guru terbaik. Terkadang seseorang hanya akan benar-benar mengerti arti pengorbanan setelah ia kehilangan kenyamanan yang biasa ia nikmati. Pada bulan keempat, perubahan pun mulai terasa. Sang anak yang tadinya diam perlahan mulai menyadari beratnya beban hidup tanpa bantuan. Ia mulai teringat bagaimana sang ibu selalu hadir di saat-saat sulit, memberikan dukungan tanpa pamrih. Saat itulah penyesalan mulai tumbuh di hatinya. Ia sadar, selama ini ia terlalu mengandalkan orang tua, bahkan lupa untuk menghargai dan membalas kebaikan mereka. Dalam keheningan malam sang anak merenung, ia teringat akan nasihat-nasihat agama yang pernah ia dengar sejak kecil. Bahwa surga berada di telapak kaki ibu, bahwa doa ibu adalah keberkahan hidup, dan bahwa menyakiti hati ibu hanya akan membawa kesulitan. Ia mulai merasakan betapa besar kasih sayang dan pengorbanan sang ibu. Dalam hati ia menyesal telah mengabaikan ibunya, bahkan lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarga istrinya ketimbang menghargai sang ibu yang telah berjuang keras demi kebahagiaannya. Hati yang tadinya keras perlahan melembut. Sang anak akhirnya memberanikan diri untuk mengunjungi ibunya. Dengan penuh kerendahan hati, ia meminta maaf atas sikapnya selama ini. Ia mengakui kesalahannya, menyadari bahwa tanpa doa dan restu ibunya, hidup terasa lebih berat. Sang ibu menyambutnya dengan pelukan hangat, memaafkan tanpa syarat, seperti air yang mengalir membersihkan segala luka. Inilah kekuatan cinta seorang ibu, cinta yang tak pernah habis meski diuji oleh luka dan kecewa. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengarnya. Betapa pentingnya menjaga hubungan dengan orang tua, menghargai pengorbanan mereka, dan tidak pernah melupakan jasa-jasanya. Dalam tradisi Islam di Indonesia, menelantarkan orang tua adalah dosa besar.
Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Ayat ini menegaskan bahwa bakti kepada orang tua adalah perintah suci, sejajar dengan kewajiban menyembah Allah. Selain itu, masyarakat Indonesia percaya bahwa doa dan restu orang tua adalah kunci kelancaran rezeki dan kebahagiaan hidup. Banyak cerita rakyat dan kisah nyata yang membuktikan seseorang yang durhaka kepada orang tua akan menghadapi banyak kesulitan, sementara yang berbakti akan diberikan kemudahan dan keberkahan. Inilah kepercayaan yang tertanam kuat dalam hati umat Islam di Indonesia, menjadi panduan dalam bertindak dan mengambil keputusan. Bagi sang ibu, cobaan ini mengajarkannya tentang keikhlasan, kesabaran, dan pentingnya tawakal. Ia belajar untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah, meyakini bahwa setiap ujian pasti ada hikmahnya. Ia juga belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memberi tanpa henti, melainkan tentang memberikan pelajaran berharga kepada anak-anak agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sementara bagi sang anak, pengalaman ini membangkitkan kesadaran baru. Ia memahami bahwa kenyamanan yang selama ini ia rasakan bukanlah hak, melainkan anugerah yang harus disyukuri. Ia belajar untuk lebih menghargai pengorbanan ibunya, tidak lagi menganggap remeh bantuan yang selama ini ia terima. Ia juga belajar bahwa dalam hidup, doa dan restu orang tua adalah fondasi utama yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dalam perspektif spiritual, masyarakat Indonesia, khususnya yang beragama Islam, cobaan hidup adalah bagian dari ujian keimanan. Allah menguji hambanya dengan berbagai cara, termasuk melalui hubungan keluarga. Ujian ini dimaksudkan agar manusia semakin dekat kepadanya, semakin sadar akan kelemahan diri, dan semakin kuat dalam menghadapi dunia. Dalam setiap musibah selalu ada hikmah tersembunyi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sabar dan ikhlas. Kisah ini juga menjadi pengingat bagi seluruh anak dimanapun berada, bahwa kebahagiaan hidup tidak hanya diukur dari materi, tetapi juga dari keharmonisan hubungan dengan orang tua. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita melupakan mereka yang telah berjuang tanpa pamrih demi masa depan kita. Jangan sampai kemudahan yang diberikan membuat kita lupa untuk bersyukur dan membalas budi. Ketika hubungan dengan orang tua terputus, maka pintu rezeki pun bisa tertutup. Ketika hati orang tua terluka, maka keberkahan hidup bisa saja menjauh. Namun ketika kita menyadari kesalahan dan kembali meminta maaf, maka pintu maaf selalu terbuka lebar. Inilah keajaiban cinta orang tua, cinta yang selalu memaafkan dan menerima, meski telah berkali-kali disakiti. Dalam konteks sosial, keputusan sang ibu untuk berhenti membantu secara finansial juga menjadi pelajaran tentang pentingnya batasan dalam hubungan keluarga. Memberikan bantuan tidak berarti harus terus-menerus memanjakan. Ada kalanya anak perlu dibiarkan merasakan susahnya hidup agar ia bisa tumbuh menjadi manusia yang kuat dan bertanggung jawab. Orang tua yang bijak tahu kapan harus membantu dan kapan harus membiarkan anak belajar dari pengalaman. Pada akhirnya, kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap keputusan yang diambil dengan niat baik akan membawa kebaikan pada waktunya. Bahwa setiap luka akan sembuh jika diobati dengan cinta dan doa. Dan bahwa dalam hidup ini, restu orang tua adalah berkah yang tak ternilai, yang harus dijaga dan dihormati sepanjang hayat. Sebagai penutup, mari kita renungkan makna dari sebuah doa yang sering dipanjatkan oleh orang tua di Indonesia. Ya Allah, berikanlah anak-anakku hati yang lembut, jadikan mereka anak-anak yang berbakti, dan jadikan aku orang tua yang mampu mendidik dengan penuh cinta dan kesabaran. Doa ini mencerminkan harapan dan cinta yang tulus, cinta yang tak pernah meminta balasan, dan cinta yang selalu mendoakan kebaikan dunia dan akhirat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menghormati, menyayangi dan membahagiakan orang tua bukan hanya kewajiban, tapi juga jalan menuju keberkahan hidup. Di balik senyum dan doa mereka, tersimpan kunci kebahagiaan dan kesuksesan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana denganmu? Apa hal terindah yang pernah kamu lakukan untuk orang tuamu, atau yang pernah mereka lakukan untukmu?
Yuk, tulis di kolom komentar. Ceritamu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.